Silakan duduk Aura Kasih. Aduh. Saya di tengah apa di samping? Di tengah dong. Saya sapa dulu ini yang sudah hadir dan juga pemirsa, selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini sudah ada adik-adik kita dari Universitas MH Tamrin. Juga dari Politeknik APP. Dan juga Politeknik Negeri Jakarta. Luar biasa, malam hari ini kita akan membicarakan mengenai selingkuh. Kadang-kadang selingkuh itu bukan hanya suami istri, tetapi mungkin saja karena ada tidak persesuaian. Ada penyebab-penyebabnya kenapa orang selingkuh. Nah, sekarang saya mau tanya sama calon tong langsung nih. Ada surveinya? Berapa orang yang selingkuh? Silakan, calon tong. Itu gaya penyanyi sebelah kamu, Ca. Penyanyi sebelah kamu kalau nyanyi gitu tuh, Arman gitu kalau pegang. Saya memperkenalkan diri. Silakan. Saya dari Ketua Survei Kasus Perselingkuhan yang bikin mabuk. Oh, disingkat apa tuh? Kasur Kapuk. Oh, kasur kapuk. Iya. Sebelum masuk ke survei saya ingin membahas sedikit dulu. Mengenai selingkuh. Iya, Ya. apa sih selingkuh? Iya, apa? Itu yang harus kita tahu itu dulu. Kita sepaham nggak memaknai selingkuh? Takutnya kita sudah diskusi jauh-jauh, ternyata nggak deket. Itu kan repot. Selingkuh itu adalah istilah yang digunakan atau umumnya digunakan terkait dengan perbuatan atau aktivitas yang menyeleweng, tidak jujur terhadap pasangan. Pasangan. Itu pemahamannya seperti itu. Selingkuh. Semua setuju kan? Setuju. Nah, istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas komitmen seseorang terhadap pasangannya. Iya. Punya suami tampan atau istri cantik, itu bukan jaminan tidak akan terjadi perselingkuhan. Betul. Karena yang namanya tampan, ketampanan dan kecantikan tidak bisa menjadi jaminan. Yang bisa jadi jaminan itu surat tanah, BPKB. Bapak mau gadein. Ini ILK bukan pegadaian, ngapain lu jadi gade-gadein barang? Nah, sekarang masuk kepada penyebab-penyebab selingkuh. Selingkuh. Ada 5 hal, ini yang utama ya. Kalau yang lainnya sih banyak sebenarnya, tapi nggak utama. Yang pertama, kadang-kadang ini laki-laki, kenapa laki-laki selingkuh? Karena merasa kalah di rumah. Kalau istrinya juga kerja, ternyata gaji istrinya lebih besar daripada Bisa jadi, pembantunya. dia merasa, Ya, daripada? misalnya maksudnya suaminya. Ya, Bisa jadi penyebabnya karena ekonomi, betul. bisa juga dalam hubungan suami istri. Ya. Pokoknya ketika suami merasa kalah, dia ingin merasa menang dan dia mencari tempat di mana dia bisa menang. Ya bisa jadi selingkuh, tapi belum tentu. Iya, belum tentu. Nah, itu yang pertama. Yang Ya. kedua, merasa lemah. Dalam hal apapun, ketika dominasi Suami istri. suami kalah dari istri, merasa dia lebih lemah, itu ada kemungkinan dia akan mencari tempat lain yang dia bisa dominan. Ya. Yang keempat, Ketiga enggak ya? ya ini yang 3. Iya, ya, ini nomor 3, tapi saya bacakan 4. Nanti setelah itu 3. Lo gimana ya, sama aja, lu biasa aja. Nggak usah Nggak usah dibolak-balik ya. Nggak usah diloncat-loncat. Yaudah, ini nomor 3. Ya. Padahal nomor 4 yang saya bacain. Merasa tidak diperhatikan. Ketika pasangan tidak diperhatikan, ada kemungkinan dia mencari perhatian di tempat lain. Iya, benar. Itu utama. Nanti akan saya secara detail akan saya jelaskan. Terus ada hal yang merasa gagal. Dia sudah berusaha tapi merasa gagal untuk menyenangkan pasangan. Akhirnya dia frustasi. Bisa jadi seperti itu. Mencari membahagiakan orang lain. Dan yang terakhir, ini sepele, mungkin tidak ada masalah dengan 1 sampai 4 tadi. Tapi karena persahabatan yang berkembang di luar kontrol. Misalnya Anda tidak punya masalah dalam rumah tangga, tetapi ketika di kantor ada teman kantor yang diajak ngobrol, kalau ini nggak enak. Enak. Enak diajak ngobrol, nggak kan bukan teman kantor kita. Tapi intinya begini, ini mohon maaf bagi Anda yang merasa tampan, jangan sombong. Iya. Anda punya pasangan cantik, jangan dibanggakan. Betul. Karena itu bukan jaminan sekali. Saya mau punya tetangga jelek. Saya tuh bukan orang yang suka menilai orang lain ya. Iya, Tapi tetangga saya menurut orang satu kampung itu jelek. Jelek. Dan saya ngikut aja, sepakat lah ya. Sama aja
Tapi bukan berarti saya Bapak yang menilai. Iya. Bukan saya yang menilai, hanya saya sering menyebutkan aja. Ya udah, terus kenapa dengan kejelekannya dia? Anehnya, dia itu walaupun jelek, laki-laki tetangga saya, punya pacar banyak. Cantik. Jelek-jelek juga sih. Pacarnya jelek-jelek Ya, juga. ngapain juga? Loh. Kirain gua pacar banyak pacarnya tuh ada yang cantik atau gimana? Ini. Kalau jelek juga ya. Sama aja. Anda harusnya sangat memperhatikan orang seperti ini. Ketika orang jelek, punya pacar banyak dan jelek-jelek juga. Iya. Itu berarti dia punya kekuatan hati yang sangat luar biasa. Apanya? Loh Apanya? gini loh, Apa? rata-rata orang selingkuh, pengen punya pasangan lagi, mencari kan, karena mencari yang lebih baik. Iya. Mencintai orang yang cantik itu sangat mudah karena hati pasti mau. Iya. Tapi mencintai orang jelek itu hati sudah menolak Iya, sebenarnya. iya. Tapi dia bisa berhasil. Hah? Itu Bukan berarti berhasil. punya ketetapan hati yang luar biasa. Kimau gimana, setuju nggak? Kalau saya melihat sih selingkuh itu indikasi orang sukses. Oh, Karena indikasinya orang dari sukses itu indikasinya keluar dari zona nyaman Pak Denny. Selingkuh itu ibaratnya kita membeli kartu, ibarat membeli SIM card. SIM card. Kalau ada namanya perdana pasti ada isi ulangnya Pak Denny. Jadi Iya. jangan sekali-sekali kita perdana. Nanti bisa isi ulang, kecuali kita beli kartu yang pasca bayar. Kita pakai dulu baru bayar, itu lain bukan selingkuh. itu, Pak Denny. Bentar. Anda pedagang mas? Hah? Anda pedagang? Enggak, saya ngasih tahu ini saya ibarat jangan main-main sama saya loh. Bapak nggak tahu saya dari mana? Nah, Saya bacain dulu ya. ya, dari mana? Saya dari gabungan lelaki elegan yang perasaannya dalam sekali. Disingkat Enggak. apa tuh? Glenn Fredly. Wey. Ada Glenn, ada Aura. Aura kasih bisa munduran sedikit. Kenapa? Kenapa saya suruh munduran? Kenapa? Karena cantiknya kelewatan. Kalau Ronald gimana, Nal? Kang Denny, kalau soal begini saya lulusan UCLA. Tahu di mana kan? UCLA. UCLA, University of Cheating and Love Affair. Wih, di mana tuh? Itu di LA. Di LA. Jadi memang universitas saya ini membahas mengenai belajar itu sehari-hari tentang love affair dan perselingkuhan. UCLA, makanya saya baru mendapatkan gelar baru. Yaitu gelarnya apa? Jadi nanti kalau di kartu nama saya Ronald Surapraja BDG JKT. Hah? Kalau BDG BDG Jakarta. BA, Wih, Bandung Jakarta. BSC. Ini BDG JKT. Itu Bachelor of Deceit, Grade Just Killing Time. Jadi saya kuliah tuh buat ngabisin waktu aja. Bandung, Jakarta. Jadi gini, penyebab selingkuh mah gampang sebetulnya. apa yang menyebab? Tidak terpenuhinya keinginan sifat dasar laki-laki atau perempuan. Cuman dua sebetulnya penyebabnya itu. Apa? Laki-laki satu, perempuan satu. Iya. Laki-laki itu butuh pengakuan. Perempuan butuh perhatian. Cuman itu. Kalau pengen laki-lakinya tidak selingkuh, kasih dia pengakuan, kasih dia pujian, hormati dia, apresiasi dia. Tidak akan selingkuh. Enggak juga. Perempuan, kalau tidak pengen dia selingkuh, kasih perhatian. Kami laki-laki tidak butuh ditanyakan sudah makan atau belum. Tidur jam berapa, bangun jam berapa. Tidak perlu, tapi puji kami. Karyanya bagus, suaranya keren. Kasih makan ego kami. Kami tidak akan selingkuh jika pasangan memuji kami. Karena Sebentar. memang Perempuan kalau justru laki-laki itu justru butuh perhatian. Makanya perempuan itu selalu memperhatikan. Buktinya lu nonton, pasti dikasih perhatian, pintu teater. Nah, itu pasti yang ngomong cewek. Coba, nggak ada yang cowok. Berarti cowok tuh nggak ngasih perhatian. Kang. Emang cewek yang ngasih perhatian. coba dipikir. Coba. Dipikir. Kang Denny lebih senang ditelepon sama istri sudah makan atau belum? Atau ditelepon, kamu tadi malam enak banget. Lebih senang yang mana? Yo, maaf ya. Yang mana, Lebih senang Kang? yang mana? Saya tuh sampai saat ini ditelepon sama istri, cuman satu, dia telepon. Bilangnya apa, Kang? Pak kok belum ditransfer? Itu doang. Gitu doang. Tapi kan begini, itu kan pola pikir. Kita ngomong masalah telepon, tidak bisa disamakan. Sama-sama telepon, laki-laki dan perempuan itu Perempuan. motivasinya 180 derajat. Tujuannya sama, supaya hatinya senang, Iya. tenang. Itu tujuannya sama. Tapi motivasinya yang berbeda. Istri aku kan suka Ketika telepon. wanita telepon laki-laki, istri telepon suami atau pacar wanita telepon ke pasangannya. Iya. Itu untuk memastikan pasangannya ada di mana dan keadaan baik-baik saja Iya. supaya dia tenang. Iya. Itu kalau wanita. Sama laki-laki Oh juga. enggak, kalau laki-laki enggak. Gimana? Laki-laki telepon wanita untuk memastikan bahwa posisi pasangannya tidak ada di sekitarnya supaya hatinya tenang.
Jadi bisa bawa ya. Iya. Ya udah aman nih, nggak dapat siapa-siapa. Nah, Mina telepon di mana nih? Ini lagi di mall. Waduh, di mall yang sama. Ayo pindah yuk, istri saya di sini. Gitu. Kalau Cipan sendiri nih dari wanita, sebagai seorang wanita, apakah setuju dengan kata Ronald tadi? Perkenalkan, saya Cici Panda, saya dari Persatuan Bunda Korban Perselingkuhan. Oh, disingkat? Sabun Pel. Ingat, saya dari Persatuan Bunda Korban Perselingkuhan. Kami ada 1.387 anggota, semuanya adalah istri-istri yang pernah diselingkuhi dan masih diselingkuhi. Oh itu semuanya? Salah satunya istri Bapak, jangan ketawa. Oh, bukan masalah itu. Yang saya survei, laki-laki yang selingkuh 4.600 kok yang diselingkuhi sedikit banget. Iya. Sisa dong. Jadi di sini kami punya Facebook fanpage. Oh ada Facebooknya. Kemudian kami juga punya hotline karena kadang-kadang perselingkuhan itu terungkap bisa 1 kali 24 jam. Jadi kapanpun perselingkuhan itu terungkap bisa menelpon untuk saling support. Kami juga ada support group. Karena sebenarnya ketika perselingkuhan itu terungkap, biasa yang terjadi adalah hati pertama akan meradang Pak. Kemudian akan hancur berkeping-keping. Hatinya. Karena merasa harga diri tumbang. Semua alasan laki-laki yang disebutkan oleh Leo. Oleh Pak Leo. Lengkap dong. Leo Sumanto. Leontong. Oh, Leontong. Oleh Pak Leontong dan sahabat saya Kang Ronald itu adalah alasan yang egois. Saya catat tadi poin-poinnya. Bapak ada 5 poin ya. Bapak harusnya merasa. Iya merasa. Perasaan itu subjektif. Merasa tidak dihormati. Skala dihormati itu setiap orang berbeda-beda. Iya. Apakah mungkin Bapak seperti bendera yang ingin diperlakukan hormat gerak? Ada laki-laki yang mungkin merasa penghormatan itu standarnya sangat tinggi. Jadi itu menurut saya adalah alasan yang kadang-kadang tuh dibuat-buat, dicari-cari. Justru itu Pak. Justru apa? Itu. Gimana sih? Justru itu. Kenapa lebih ke merasa? Karena masing-masing manusia punya standar yang berbeda. Iya. Ketika Anda berpasangan, Anda harus tahu standar pasangan seperti apa. Jadi supaya tidak salah memahami. Nah, saya setuju. Tapi pada dasarnya kadang-kadang kita merasa, terutama laki-laki maaf ya, memang kenyataannya Anda sudah merasa sebagai seorang istri harusnya tahu bagaimana memperlakukan laki-laki. Padahal tidak, kita bukan cenayang, kita bukan peramal. Jadi Makanya harus saya komunikasi. persederhana tadi. Perempuan lakukanlah suaminya dengan penuh rasa hormat. Nah, Apa tadi penuh saya bilang? rasa hormat itu Pengakuan. spektrumnya luas. Iya, pengakuan. laki-laki butuh pengakuan, lakukan. Apakah Anda ingin setiap kali istri Anda datang, Ronald, keren. Mau digituin? Belum, tidur dulu. Tidur. Saya juga bisa. Hei, jangan tidur di ini toko mau buka. Anda masih tidur di emper.